Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi bagian dari ibadah kita yang diterima oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki cabang yang ke-47. Berarti tidak terasa sudah 46 cabang kita pelajari dari mulai awal pertemuan kami bersama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cabang yang ke-47 seperti yang ditulis oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syu'abul Iman adalah sifat qanaah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas cabang sebelumnya, yaitu cabang yang ke-46, yaitu sifat, ada yang masih ingat sifat apa? Zuhud.
Apa bedanya antara sifat zuhud, kemudian sifat qanaah dan syukur? Ini yang sering jadi pertanyaan. Apa bedanya antara zuhud, qanaah, dan syukur? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat zuhud sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sifat zuhud itu adalah bukan berarti orang itu berpakaian compang-camping atau berpakaian yang sangat memprihatinkan. Tetapi sifat zuhud itu adalah ketika seseorang bisa mempergunakan kenikmatan harta yang sudah Allah berikan kepadanya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat zuhud. Dan sifat zuhud itu bisa terjadi kepada siapapun. Tidak hanya terjadi, mohon maaf, kepada orang-orang fakir saja ataupun orang-orang miskin saja. Bahkan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan secara finansial ataupun orang-orang kaya pun bisa memiliki sifat zuhud. Ketika dia bisa mempergunakan harta dan kekayaan yang Allah berikan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu termasuk di antara mereka orang-orang yang memiliki sifat zuhud. Kemudian apa bedanya antara syukur dan qanaah? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, qanaah itu adalah a'malul qulub, yaitu amalan hati. Amalan hati, termasuk di antara amalan hati adalah sifat qanaah. Adapun syukur itu lebih luas cakupannya. Syukur itu tidak hanya terbatas di hati saja. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, syukur itu bisa mencakup 3 hal. Asyukru bil qalbi, wa syukru bil lisani, wa syukru bil jawarih. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati sama dengan qanaah. Jadi makna qanaah itu sama seperti mana makna syukur fil qalbi, yaitu makna syukur di dalam hati. Tapi syukur tidak hanya mencakup di hati saja. Syukur juga bisa dengan apa? Bil lisani, dengan lisan. Yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, atau misalnya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, maka itu bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Kemudian juga syukur bisa berupa al-amal al-jawarih, yaitu amal perbuatan yang kita lakukan setiap harinya. Contoh, ketika kita melakukan dan menjalankan ibadah salat 5 waktu, atau ketika kita menjalankan thalabul ilmi, seperti hadirnya kita saat ini di majelis ilmu, itu juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu hari atau suatu malam beliau melakukan salat malam sehingga kaki beliau bengkak. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus seperti ini? Melakukan salat malam sehingga kakimu bengkak. Padahal engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura." Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana bentuk rasa syukur beliau kepada Allah atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada beliau, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat malam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi perbedaan antara zuhud, qanaah dan syukur.
Al-qanaah para ulama mengatakan adalah amalan yang sifatnya hati, a'malul qulub. Al-qanaah, madza ta'rifuha? Apa pengertian qanaah? Ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama di dalam memberikan ta'rif qanaah ataupun pengertian qanaah. Yang pertama ada yang mengatakan al-qanaah adalah ar-ridha bima a'tallah. Qanaah itu adalah ketika kita ridha menerima setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaah. Sedikit banyak Allah memberikan kita sesuatu, kemudian kita ridha, dalam hati kita ridha, tidak hanya sekadar diucapkan di lisan saja, tapi di dalam hati benar-benar kita ridha, kita ikhlas menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah yang dinamakan al-qanaah. Ada juga yang mengatakan al-qanaah adalah at-tasahul fil ma'akil wal masyarib wal zinah. Qanaah itu adalah at-tasahul. At-tasahul itu tidak terlalu dibikin sulit di dalam fil ma'akil, di dalam mengkonsumsi makanan. Orang qanaah itu adalah orang yang dihidangkan makanan apapun dia makan. Dia bukan tipe orang yang terlalu terlalu sulit untuk makan. Ah, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Ah, saya nggak suka makanan ini, saya nggak suka makanan ini. Dihidangkan ini nggak mau, dihidangkan ini nggak mau. Sampai pusing sendiri istrinya, mau hidangkan apa lagi ya? Kok suami saya semuanya nggak mau misalnya. Tapi qanaah itu adalah at-tasahul fil ma'akil. Dia orangnya gampang. Suruh makan apa saja makan, yang penting halalan thayyiban. Mau makan ayam ya oke, makan daging juga oke, makan tempe tahu juga oke, ya makan nasi pakai kerupuk juga oke. Ya dulu kalau kami di pesantren makan hariannya itu nasi, kerupuk sama sayur dikasih garam doang. Itu hampir tiap hari makannya seperti itu. Ayam itu sebulan sekali, itu pun disuir-suir, ya kan? Telur seminggu sekali, itu pun dipotong separuh. Tapi alhamdulillah santri ya makan aja gitu. Gak ada yang kemudian demo pimpinan sekolahnya, mudirnya. Kami nggak terima makanan tiap hari hanya kerupuk, sayur dan nasi, nggak ada. Ya makan aja, alhamdulillah dinikmati. Dan alhamdulillah waktu itu belum ada MBG Pak di pesantren. Dan alhamdulillah nggak ada satupun kasus santri kena gizi buruk, itu nggak ada. Ya, walaupun kalau menurut ahli gizi belum sesuai standar, tapi alhamdulillah. Ya itulah bagian dari qanaah. Ya makan, bahkan makannya lahap, alhamdulillah. Ya walaupun hanya dengan kerupuk, walaupun hanya dengan sayur kasih garam, tapi alhamdulillah lahap. Itulah bagian dari qanaah, at-tasahul fil ma'akil. Enggak terlalu ribet dalam urusan makanan. Kemudian yang kedua wal masyarib, dalam urusan minum juga. Minum enggak harus yang berwarna. Minum apapun oke, minum air putih enggak masalah. Ya enggak harus setiap hari harus dihidangkan kopi atau harus dihidangkan teh, harus dihidangkan sirup dan sebagainya, enggak. Tapi apapun yang diberikan, apapun yang ada di hadapannya, asal minuman itu adalah halal dan thayyiban, dia minum. Ya enggak harus merek tertentu. Wah, saya enggak mau minum mineral yang mereknya ini, saya mau minumnya merek ini misalnya. Karena merek ini murah, enggak mau. Ah, itu enggak. Tapi at-tasahul fil masyarib. Kemudian yang berikutnya at-tasahul fi zinah. Ya, bermudah-mudahan atau tidak terlalu menyulitkan dalam az-zinah. Apa itu zinah? Perhiasan. Diberikan oleh suaminya make up jenis apapun, ya dia pakai. Enggak harus make up jenis-jenis tertentu, enggak harus yang mahal, enggak harus yang bagus. Itulah namanya qanaah. Kemudian makna yang lain Imam As-Suyuti mengatakan al-qanaah adalah ar-ridha bima dunal kifayah. Qanaah itu adalah ar-ridha bima dunal kifayah, itu ridho dengan apa yang sudah Allah cukupkan untuk kita. Ya, karena sekali lagi sejak mula kita diciptakan oleh Allah, sejak mula kita lahir, bahkan kita dalam rahim ibu kita sampai nanti kita meninggal dunia, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita sudah Allah cukupkan. Tidak akan Allah kurangi. Maka kemudian ketika kita ridha bima dunal kifayah, dengan apa yang sudah dicukupkan oleh Allah, itulah makna qanaah.
Wa tarkut tasyawuf ilal mafqud. Qanaah itu adalah dia tidak bersedih hati ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, itulah qanaah. Memang kita manusia diperintah, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk ikhtiar, berusaha, bekerja, berusaha, ya, banting kanan, banting kiri, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi terkadang apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita sudah berusaha, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka orang yang qanaah itu, kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, adalah orang yang ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia ridho, dia ikhlas, gak marah, gak kecewa. Seandainya pun sedih, sedihnya hanya sesaat, tidak berlarut-larut. Itulah orang qanaah. Wa tarkut tasyawuf ilal mafqud. Dia tidak kecewa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah wal istighna'u bil maujud. Imam As-Suyuti mengatakan orang yang qanaah itu adalah orang yang mencukupkan apa yang dia dapatkan. Ya. Jadi apapun yang dia dapatkan itu sudah cukup baginya. Itulah yang dinamakan qanaah. Kemudian makna qanaah yang lain adalah istighna'u bil halal thayyib 'anil haramil khabith. Yaitu orang yang mencukupkan dirinya dengan harta dan makanan yang halal dan tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaah. Dia mencukupkan dirinya untuk mencari harta yang halal saja. Adapun harta yang haram dia tinggalkan. Harta yang haram dia tidak ambil. Itulah qanaah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi makna pengertian qanaah menurut beberapa para ulama. Kemudian qanaah ataupun sifat qanaah ini bisa berlaku atau bisa dimiliki oleh siapapun. Sifat ini bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi sifat qanaah itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang fakir dan miskin saja. Bahkan orang yang kaya pun bisa memiliki sifat qanaah. Wa qanaatul ghani, bagaimana sifat qanaah yang dimiliki oleh orang yang kaya? Ayyakuna radiyan syakiran. Ketika orang kaya tadi dia ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian syakiran, dan dia bersyukur. Ya, berapapun harta yang Allah anugerahkan kepadanya, dia ridho dan syukur. Walaupun harta itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan targetnya. Terkadang kan ada seorang pengusaha, walaupun pengusaha tadi sudah dibilang sebagai pengusaha yang sukses, tapi pasti dia memiliki target. Ya. Dalam 1 bulan, target saya, pendapatan saya harus sekian, sekian, sekian. Tapi nyatanya, dalam bulan itu tidak sesuai dengan target. Ya, bahkan mungkin bisa jadi jauh dari target yang dia inginkan. Maka bagaimana sifat atau sikap orang kaya tadi atau si pengusaha tadi ketika apa yang dia targetkan tidak dia dapatkan? Radiyan syakiran. Dia ridho dan bersyukur. Dia ridho. Gak apa-apa. Kalau bulan ini belum mencapai target, insya Allah bulan depan bisa mencapai target. Itulah sifat qanaah. Walaupun mungkin dia bisa evaluasi, tapi evaluasinya tidak terlalu berlebihan. Apalagi sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La jahidan zaliman. Dan di antara sifat qanaah yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah la jahidan wala zaliman.
dia tidak melakukan perbuatan melampaui batas dan tidak melakukan perbuatan zalim. Ya, di dalam mendapatkan harta, di dalam mendapatkan nikmat, dia tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Dia tidak melakukan penindasan terhadap orang lain, dia tidak merampas hak orang lain. Dia tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Itulah bagian dari sifat qanaah. Dia hanya mencukupkan dirinya di dalam mencari nikmat, di dalam mencari harta sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak menghalalkan atau tidak melakukan berbagai macam cara hanya untuk ya memenuhi hawa nafsunya di dalam mencari harta. Tapi dia hanya mencukupkan dirinya di dalam mencari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat qanaah yang bisa dimiliki oleh orang yang kaya adalah qanaa'atuhu alla talija amwaluhu ila qalbihi. Orang kaya adalah orang yang tidak meletakkan hartanya di dalam hati. Tapi cukup harta itu hanya ada di genggaman tangan saja. Saya sampaikan di mana-mana bahwasanya kalau harta sudah kita masukkan ke dalam hati itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Karena kecintaan kita kepada harta kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa banyak orang karena disibukkan dengan harta, karena disibukkan dengan urusan pekerjaan, karena disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, dia rela meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela ya tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta sudah dimasukkan ke dalam hatinya. Padahal harta itu harusnya cukup hanya ada di genggaman tangan kita saja. Jangan kita masukkan ke dalam hati kita. Yang kita masukkan ke dalam hati kita adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita terhadap ibadah-ibadah. Kecintaan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita masukkan ke dalam hati kita. Jangan dunia yang kita masukkan ke dalam hati kita. Jika dunia, harta kita masukkan ke dalam hati kita, itu sangat berbahaya. Itu akan membuat kita lalai di dalam menjalankan perintah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Karena orang ketika sudah memasukkan harta ke dalam hatinya, hatta yusbiya abdan laha, maka dia akan menjadi budak harta. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la takun abda dinar, janganlah kalian menjadi budak dinar. Janganlah kalian menjadi budak dirham. Tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau sudah menjadi budak dinar dan budak dirham, ya tadi. Ya, setiap harinya dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia hanya sibuk dalam urusan dunia saja. Dia hanya sibuk dalam urusan harta. Tidak pernah sedikit pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya harta. Waliyadzubillah. Itu tadi sifat qanaah yang bisa dimiliki oleh orang yang kaya. Adapun selanjutnya sifat qanaah yang bisa dimiliki oleh orang yang fakir adalah ayyakuna radiyan biqismatillah. Orang yang fakir adalah orang yang bisa dia memiliki sifat qanaah adalah ketika dia ridho dengan apapun pembagian yang sudah Allah tentukan kepadanya. Mustasliman li amrillah. Dia berserah diri dengan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sahitan wala syakian, dia tidak mudah mengeluh. Ya, jadi orang yang qanaah itu adalah orang yang tidak mudah mengeluh dengan kondisi dan nasib kehidupannya kepada orang lain. Tapi orang yang hanya meridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itulah yang dinamakan qanaah.
Tapi kalau setiap hari dia mengeluh terus, baik itu dia berbicara dengan orang secara langsung atau dia mengeluhnya lewat media-media sosial yang dia miliki, maka itu sebagai indikator orang tadi tidak memiliki sifat qanaah. Setiap harinya mengeluh, wah, hari ini ekonomi sulit, susah cari pekerjaan dan sebagainya. Bahkan seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika kita masih khawatir terhadap rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita pada hari ini maupun pada esok hari, itu salah satu bentuk suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk suudzon kita kepada Allah. Maka tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan, apalagi sampai mengeluh di mana-mana dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tawakal kepada Allah. Setelah kita tawakal kepada Allah, berapapun yang Allah berikan kepada kita, maka disinilah kita harus memiliki sifat qanaah. Kita menerima, ikhlas, ridho, berapapun. Setelah kita ridho, setelah kita ikhlas menerima apapun yang Allah berikan, kemudian muncullah sifat syukur dalam hati kita atau di lisan kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian kita semakin kuat di dalam berusaha, semakin kuat di dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah orang yang memiliki sifat qanaah. Ya. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita. Beliau adalah sosok yang sangat layak untuk dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Beberapa kali ketika beliau pulang dari sholat subuh, beliau mendapati di rumahnya tidak ada makanan dan minuman. Apa yang beliau lakukan bersama para istri beliau? Kemudian beliau mengatakan kepada istri-istrinya, kalau begitu hari ini kita puasa saja. Selesai. Inilah contoh sifat qanaah yang dicontohkan, yang diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah sifat qanaah yang diperlihatkan oleh istri-istri beliau. Mereka tidak pernah protes kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kamu sebagai suami, ini seharian kita nggak punya makanan, nggak ada uang buat belanja dan sebagainya. Enggak. Ketika di rumahnya nggak ada makanan, ketika di rumahnya nggak ada sepotong roti yang bisa mereka makan, mereka ridho, mereka ikhlas, mereka qanaah. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau begitu kita puasa saja hari ini nggak apa-apa. Selesai. Begitu luar biasanya sifat qanaah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga para istri beliau. Bahkan contoh yang lain, ketika para istri Rasulullah SAW melihat para istri-istri yang lain diberikan oleh suami mereka perhiasan dan sebagainya, kemudian Rasulullah SAW mengetahui apa yang menjadi keinginan istri-istri beliau. Sehingga Allah pun menurunkan ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajikunna in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarihan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada para istrimu, jika mereka menginginkan in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kehidupan dunia dan perhiasannya, umattikunna, Rasulullah bisa memberikan kepada mereka. Bahkan melebihi apa yang didapat oleh para istri-istri yang lainnya. Para perempuan-perempuan, wanita-wanita yang lainnya. Tapi kenapa tidak diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau? Kenapa para istrinya tidak diberikan perhiasan dan sebagainya seperti mana istri sahabat-sahabat yang lainnya? Karena Rasulullah ingin memberikan pengajaran kepada para istri beliau bagaimana mereka harus memiliki sifat qanaah. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna. Sini kata Rasulullah, akan aku berikan kepada kalian. Dan Rasulullah mampu untuk memberikan hal itu. Wa usarrihkunna sarihan jamila. Tapi setelah diberikan perhiasan, kata Rasulullah, maaf,
kalian bukan lagi sebagai istriku. Wa in kuntunna turidna Allah, tapi sebaliknya jika kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya, wad darul akhirah, dan negeri akhirat, maka kalian masih bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat ini. Di sini Rasulullah SAW ingin memberikan pengajaran kepada para istri beliau bagaimana agar mereka memiliki sifat apa? Qanaah. Wala syakiyan wala jaziman min halihi, dan tidak mengeluh dengan kehidupannya atau dengan kondisi kehidupannya. Wala ghadiban ala raziki, dan dia tidak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepadanya. Faqana'atu alla yatatalla ila ma hiya aidil akhirin, dan di antara sifat qanaah yang harus dimiliki oleh seseorang termasuk orang fakir adalah dia tidak pernah iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Ketika dia melihat saudaranya, ketika dia melihat kerabatnya, ketika dia melihat tetangganya, temannya diberikan oleh Allah rezeki, dia tidak pernah iri. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa kok kelihatan kehidupanmu santai-santai saja, tenang, ya, tidak pernah seperti orang punya masalah dan sebagainya. Apa jawaban beliau? Apa yang perlu saya khawatirkan? Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rezeki itu menjadi milik saya, maka rezeki itu akan kembali kepada saya. Dan jika rezeki itu bukan milik saya, maka sampai kapanpun rezeki itu tidak akan sampai kepada saya. Dan saya tidak perlu khawatir dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Dan saya tidak perlu iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau kita hilangkan sifat iri, sifat hasad di dalam diri kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yakin hidup kita pasti akan tenang. Tapi kalau kita nggak pernah tenang, atau mohon maaf kita iri terus melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tetangganya dapat nikmat iri, saudaranya dapat nikmat iri, temannya dapat nikmat iri, demi Allah hidup kita tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena kita nggak pernah bersyukur kepada Allah, karena kita nggak pernah punya sifat qanaah. Apalagi sampai kita bersuudzon kepada Allah, kita menganggap Allah tidak adil dan sebagainya, waliyadzubillah. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, qanaah itu adalah apa? Allah yatatalla ila ma fi aidil akhirin. Dia tidak pernah iri dengan nikmat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya apa fadail al-qanaah? Apa fadilah keutamaan qanaah? Yang pertama, al-qanaatu syifaa'un wa dawa'. Qanaah itu adalah obat dari segala penyakit. Qanaah itu adalah obat dari penyakit tamak. Jika muncul di dalam diri kita sifat tamak akan harta, ya, karena memang secara umum sifat manusia itu adalah at-tama' fil amwal, tamak dengan harta. Ya, kalau orang bilang di peribahasa itu sudah dikasih ini masih minta ini, masih kurang minta ini, masih kurang lagi minta ini, masih kurang lagi minta ini lagi, masih kurang lagi, terus nggak akan ada puasnya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dunia yang kita kejar-kejar ini nggak akan ada puasnya. Orang punya sepeda berangan-angan, wah, coba kalau saya punya sepeda motor, kan lebih enak hidup saya. Oleh Allah dikasih sepeda motor. Begitu sudah punya sepeda motor, berangan-angan lagi, coba kalau saya punya mobil seperti tetangga saya. Oleh Allah dikasih mobil. Nggak puas lagi, berangan lagi, coba kalau saya punya kereta. Kan nggak mungkin juga. Nggak puas lagi, dikasih oleh Allah kereta. Kereta pribadi, coba saya punya pesawat pribadi, coba saya punya kapal. Terus seperti itu, nggak ada puasnya. Maka sifat qanaah itu adalah obat dari penyakit tamak. Kalau muncul sifat tamak di dalam diri kita, maka lawanlah dengan sifat qanaah.
Karena sifat tamak itu bisa diobati dengan sifat qanaah. Ketika Allah berikan sepeda, kita lihat tetangga kita punya sepeda motor, ya udah alhamdulillah cukup dinikmati. Berhusnudzon kepada Allah, saya punya sepeda saja, mudah-mudahan dengan sepeda ini banyak manfaatnya dan sebagainya. Kemudian sifaun fil humumi wal ahzan. Qanaah juga bisa mengobati penyakit galau, penyakit gundah gulana, penyakit sedih. Seringkali kita dibuat sedih di dalam memikirkan urusan apa? Harta. Ya, seringkali. Tapi kalau orang punya sifat qanaah, insya Allah dia tidak akan bersedih. Orang yang punya sifat qanaah, insya Allah dia tidak akan galau. Dia tidak akan gundah gulana dengan apapun kondisi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Ini manfaat yang pertama. Al-qanaa'atu syifa'un wa dawa. Qanaah itu adalah syifa. Apa itu syifa? Obat dari segala penyakit, baik itu penyakit tamak, penyakit sedih, gundah gulana dan sebagainya. Kemudian berikutnya, yang kedua, di antara manfaat qanaah adalah thariqun ilal falahi sa'adah fid daraini. Qanaah adalah jalan untuk bisa mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia dan di akhirat, maka milikilah di dalam diri kita sifat apa? Qanaah. Kemudian berikutnya adalah di antara keutamaan sifat qanaah adalah al-izzu fil qanaah. Qanaah bisa menjadikan seseorang tadi memiliki apa? Sifat mulia atau bisa mengangkat derajatnya, baik itu derajatnya di dunia maupun derajatnya nanti di akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang memiliki sifat qanaah, karena dengan qanaah kalian akan dihormati, akan dimuliakan oleh manusia di dunia. Dan juga kalian nanti akan dihormati di akhirat kelak. Maka jadilah kita orang-orang yang sifat qanaah. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah, karena dengan sifat qanaah yang kita miliki, insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian berikutnya, sahibul qanaah mahbubun indallahi wa indan nas. Orang yang memiliki sifat qanaah akan senantiasa dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai di sisi manusia. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, la tazalu kariman 'alan nas. Tidaklah seseorang masih dimuliakan, dihormati oleh manusia. Wala yazalun nas yukrimunaka, dan tidaklah manusia senantiasa memuliakanmu malam tu'ati ma fi aidihim, selagi kita tidak iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Fa idza fa'alta dzalik istahfu bika wa karihu hadisaka wa abghaduka. Tapi sebaliknya, jika kita iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sehingga muncul dalam diri kita sifat selain qanaah atau tidak adanya sifat qanaah, maka apa yang terjadi? Orang akan mudah membenci kita, orang akan mudah memusuhi kita. Jadi sifat permusuhan, kebencian itu dimulai dari apa? Dari adanya sifat iri dan dengki. Itu tadi beberapa faedah ataupun fadilah dari sifat qanaah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana kita bisa menumbuhkan sifat qanaah di dalam diri kita? Yang pertama, al-imanul jazim bi anna Allah war razzaq.
tanamkan di dalam diri kita keimanan dan keyakinan bahwasanya Allah lah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita rezeki. Bukan yang lainnya, bukan perusahaan di mana kita bekerja, bukan pemerintah, bukan siapapun. Tapi yang memberikan kita rezeki itu Allah. Dan Allah adalah Maha Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allah adalah Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah adalah Maha memberikan kasih sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan para ulama mengatakan di antara bukti kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya, walaupun kita bermaksiat kepada Allah, walaupun kita melakukan perbuatan dosa, tapi Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita. Itu bentuk bukti kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, tanamkan di dalam hati kita keimanan yang kuat bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan yang lain. Maka orang yang qanaah itu ketika dia di PHK misalnya di tempat tugasnya atau ketika sudah waktunya pensiun, dia tenang. Gak takut dengan rezeki dari Allah. Oh gak apa-apa, walaupun saya sudah pensiun, Allah kok yang kasih rezeki. Apalagi yang perlu saya khawatirkan. Gak apa-apa, tenang. Oh gak apa-apa saya di PHK. Kenapa? Karena Allah yang kasih saya rezeki, bukan perusahaan. Bukan pemerintah, bukan siapapun, bukan si fulan, bukan. Tapi Allah yang kasih saya rezeki, ngapain saya khawatir? Tertutup satu pintu rezeki, Allah ganti dengan pintu-pintu rezeki yang lain. Allah buka pintu-pintu rezeki yang lain, yakin. Tapi kalau kita nggak yakin dengan seperti itu, maka pintu-pintu rezeki yang lain ini juga nggak akan terbuka untuk kita. Tapi kalau kita yakin, kita tanamkan dalam hati kita kekuatan keimanan kita akan rezeki Allah, Allah yang memberikan rezeki, satu pintu tertutup, Allah akan buka pintu-pintu yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadzakkurul abdu anna dunya ila zawal. Ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara. Seenak apapun makanan yang kita makan, hanya bisa dinikmati di mulut, setelah itu hilang, selesai. Selezat apapun minuman yang kita minum, hanya kita nikmati di mulut saja, tapi setelah itu hilang, selesai, jadi kotoran. Sebagus apapun barang yang kita pakai, pasti ada waktunya, ada batas usianya. Kita mau beli gadget yang mahal, iPhone merek apapun, iPhone Pro Max ya 16 yang keluaran terbaru, yang harganya mungkin sampai seperti harga, bahkan seperti harga mobil misalnya, itu juga ada batas usianya. Ya lagi dibawa, tiba-tiba di kereta nggak sadar dicopet orang, selesai, sudah bukan rezeki kita lagi. Padahal baru beli kemarin. HP yang harganya 40 juta, 50 juta dalam satu hari sudah hilang. Bukan rezeki kita. Ini menunjukkan dunia ini ada batas usianya. Kenikmatan dunia ini ada batas usianya. Maka ketika kita merasa atau ketika kita mendapati kehilangan dunia, maka tidak perlu bersedih. Ya. Tadzakkurul abdu anna dunya ila zawal. Karena dunia ini hanya sementara. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah ayyanzurul mar'u ila man huwa aqallu minhu fil mal. Kalau muncul atau hilangnya sifat qanaah dalam diri kita, maka lihatlah orang yang berada di bawah kita dalam urusan harta. Jangan lihat orang yang berada di atas kita. Kalau yang kita jadikan patokan dalam urusan harta orang yang berada di atas kita, nggak akan pernah habis. Si fulan yang jadi patokan, begitu kita sudah bisa menyaingi hartanya si fulan, kita merasa belum puas lagi, siapa lagi orang yang lebih kaya, cari lagi dari si fulan, terus gak puas, terus gak akan ada habisnya. Yang ada ya tadi stres sendiri, pusing sendiri. Ya. Maka lihatlah orang yang berada di bawah kita. Coba kita didik, mohon maaf jamaah sekalian rahmat Allah, kita didik anak-anak kita, putra-putri kita, agar mereka memiliki sifat qanaah dengan cara apa? Banyaklah kita ajak mereka ke tempat-tempat yang lebih memprihatinkan.
Ya, contohnya ke panti-panti asuhan, kemudian ya ke tempat-tempat pengungsian atau kemudian ke tempat-tempat ya yang ada di pinggir rel ataupun di tempat-tempat, mohon maaf, tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Atau kalau misalnya kita diberikan oleh Allah kecukupan rezeki, kita ajak mereka ke tempat pengungsian yang ada di Timur Tengah sana, bagaimana menderitanya rakyat-rakyat Palestina di dalam menghadapi kehidupan mereka. Agar apa? Agar anak-anak kita, putra-putri kita memiliki sifat qanaah. Biasakan. Kita ajak mereka ke tempat-tempat seperti itu. Jangan kita ajak mereka ke tempat-tempat yang mewah. Kenapa? Karena nanti itu akan memunculkan di dalam diri mereka sifat tadi, lebih. Mereka ingin lebih mendapatkan dari apa yang selama ini mereka dapatkan. Tapi ajaklah mereka ke tempat-tempat yang seperti itu agar mereka memiliki sifat apa? Qanaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum. Lihat orang yang lebih prihatin kehidupannya di bawah kalian, jangan pernah kita lihat orang yang berada di atas kita. Tapi kalau dalam urusan ibadah sebaliknya, lihat orang yang berada di atas kita. Dalam urusan ibadah jangan lihat orang yang berada di bawah kita. Oh, bapak itu aja jarang sholat, masih mending saya lah sholat walaupun di rumah, ya kan? Orang bapak itu aja nggak pernah sholat, masih mending saya. Jangan. Tapi kalau dalam urusan ibadah, lihat orang yang berada di atas kita. Dalam urusan harta, lihat orang yang berada di bawah kita. Kemudian berikutnya, tarbiyatun nafsi alal iktisad fil infaq wa adamil israf wa tabdzir. Biasakan kita didik jiwa kita untuk membiasakan berinfak dan tidak berlebih-lebihan dan tidak mubadir di dalam menggunakan harta. Ini yang penting. Maka yang saya sampaikan, ada 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah idha'atul mal. Apa idha'atul mal? Menyia-nyiakan harta. Ya, beli tapi enggak dipakai. Dipakainya cuma sekali, setelah itu dipajang. Itu termasuk idha'atul mal. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Berlebih-lebihan di sini maksudnya adalah idha'atul mal tadi. Beli tapi tidak dimanfaatkan. Sayang. Akhirnya numpuk aja, beli sepatu banyak banget, tasnya banyak banget, terus apalagi banyak, hanya dipajang. Waliyadzubillah. Ya, padahal harta kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh beli silakan. Paket datang, boleh ambil, beli silakan. Paket besoknya datang lagi paket, silakan. Tapi dimanfaatkan. Jangan sampai kita sudah membeli harta, jangan sampai kita sudah memilikinya tapi tidak kita manfaatkan. Didiklah jiwa kita untuk biasa berinfak. Kalau memang harta itu sudah tidak kita gunakan, kita infakkan. Kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah. Jadi RW kita punya program apa? Bank sampah bahasanya. Ya, maksudnya apa? Ya, barang-barang yang sudah kita nggak pakai kita sedekahkan kepada orang lain. Daripada hanya menumpuk di rumah kita. Ya, daripada hanya menumpuk tidak kita manfaatkan, waliyadzubillah. Itu termasuk perbuatan israf. Orang yang memiliki sifat qanaah, dia tidak akan israf dengan hartanya. Dia tidak akan berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Kemudian yang terakhir, al-i'timad bi anna Allah ja'ala tafawud fil arzaq bainan nas li hikmatin ya'lamuha. Dia mengerti bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan harta hamba-hambanya, membeda-bedakan rezeki hamba-hambanya, itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, di antaranya adalah liyabluwakum fima atakum. Hikmahnya di antaranya adalah untuk menguji. Baik itu menguji orang yang diberikan harta, juga menguji orang yang tidak diberikan oleh Allah harta. Karena ujian itu ada 2 jamaah sekalian. Ada ujian yang sifatnya kesengsaraan, ada juga ujian yang sifatnya harta kebaikan, itu juga ujian.
wa nabluwakum bisyarri wal khairi, dan kami uji mereka dan kami uji kalian dengan kesengsaraan dan juga dengan harta, kata Allah. Jadi ini ujian dari Allah. Dikasih harta ujian, tidak dikasih harta juga ujian. Hikmahnya apa? Allah ingin menguji kita sejauh mana kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lau khair. Sungguh luar biasa orang-orang mukmin, karena semua apapun keputusan ketetapan Allah berlaku untuknya itu sesuatu yang baik. Ketika Allah memberikan kepadanya kebaikan, dia akan bersyukur. Ketika Allah menetapkan kepadanya kesengsaraan, dia akan sabar. Itu ujian. Kemudian faedah yang kedua, dalam ayat yang lain, hikmah yang lain, Allah mengatakan, liyattahida ba'duhum ba'dun sukhriya, agar kalian saling membutuhkan satu sama lain. Coba kalau di dunia ini semuanya orang kaya, susah. Ya. Padahal adanya orang kaya dan orang miskin itu saling membutuhkan. Orang kaya butuh dengan orang miskin juga butuh dengan orang kaya. Coba kalau semuanya jadi pengusaha, siapa yang mau bekerja? Kan nggak ada. Makanya di sini butuh karyawan, butuh dengan bos juga butuh dengan karyawan. Ya. Maka di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan rezeki hambanya tadi, lihat tahida ba'dhum ba'dhum suri. Karena kita ini saling membutuhkan, hidup di dunia ini saling membutuhkan. Jangan kita pernah merasa kita dibutuhkan orang lain, tapi kita nggak pernah butuh dengan orang lain. Jangan. Ya. Tapi kita ini saling membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sifat qanaah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi terakhir tanamkan di dalam diri kita sifat qanaah. Mari kita ridha, kita ikhlas, kita menerima setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan pernah kita banyak mengeluh, jangan pernah kita banyak bersuudzon kepada Allah, menganggap Allah tidak adil dengan apapun yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Apalagi sampai kita mengatakan, saya sudah capek jadi orang miskin muluk. Ya, kenapa kehidupan saya sejak dulu miskin terus gak pernah kaya-kaya? Saya sudah capek, saya sudah bosan. Jangan. Karena banyak hikmahnya. Apapun ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik. Kita ditetapkan oleh Allah jadi orang kaya, itu yang terbaik untuk kita. Kita ditetapkan oleh Allah jadi orang miskin, itulah yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Pak Rino selaku MC. Silakan Pak Rino.